Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur Victor, sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah diperkenankan oleh Allah bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu via udara kita. Ya. Meskipun tidak bertemu langsung, semoga ini menjadi sebuah kebaikan, sebuah forum yang barokah untuk kita semua. Membawa kebaikan dan ada kemanfaatan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin, amin. Ya. Pada pagi hari ini kami sengaja mengangkat satu topik berkaitan dengan bullying atau perundungan ya Mas Ishak ya. Bukan karena latah ketika itu menjadi sesuatu yang viral lalu kemudian kita membahasnya, bukan. Itu ya. Tapi karena memang sampai hari ini persoalan perundungan atau bullying ini itu memang belum selesai, begitu ya. Dan kami berharap, saya pribadi berharap dengan mengangkatnya pada perbincangan pagi hari ini, saya bisa menyampaikan satu analisa dan juga mungkin sudut pandang dan tawaran aksi bersama begitu ya, atau tawaran solusi yang kemudian harusnya kita ambil kalau memang kita menginginkan mengakhiri perundungan itu. Mengakhiri ya. Ya, jadi memang target kita itu ya kalau bisa ya 0% ya, enggak ada. Benar, gitu ya. Enggak ada lagi perundungan gitu ya. Yang sekarang ya berhenti, di kemudian hari tercegah untuk terjadi, itu yang kita inginkan ya. Nah, kenapa kok kemudian kita perlu melakukan hal tersebut? Ya, karena memang bullying ini masalah, Mas Ishak. Masalah ya. Jadi masalah nasional apa? Masalah global ya. Masalah global bahkan. Artinya kalau kemudian sampai sekarang itu belum terselesaikan, mungkin berarti dunia juga sedang mencari ya, masih mencari format penyelesaian seperti apa begitu ya kan ya. Nah, semoga perbincangan pada pagi hari ini juga memberi manfaat ya, sumbangsi satu pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan. Saya awali dulu dengan mendudukkan apa itu bullying dan mengapa kok ini menjadi sesuatu yang urgen untuk kita bahas ya. Barangkali ada yang enggak ngerti gitu. Tahu sih faktanya, anak saya tuh sering digangguin sama temannya. Tapi apakah itu masuk dalam kategori bullying ataukah itu sesuatu yang memang guyon wajar anak-anak sedang bermain. Nah, jadi bullying itu adalah tindakan agresif ya. Menyakiti memang ada unsur menyakiti, dilakukannya secara sengaja, harus ada begitu Mas Ishak. Berulang ya, untuk menyakiti atau untuk mengintimidasi orang lain, baik itu dilakukan secara fisiknya begitu ya, mengintimidasi atau menyakiti secara fisiknya, secara verbalnya, secara sosialnya, maupun kalau hari ini kita mulai mengenal jenis bullying yang lain adalah melalui online secara dari atau cyberbullying ya. Jadi di situ bukan kejadian sesekali, nggak sengaja, atau kemudian itu baru pertama kali langsung kita bilang bullying begitu ya. Jadi kalau misalkan anak lagi main, biasanya juga biasa main begitu, kejar-kejaran, lalu kemudian ketika dalam kondisi excited itu kan emosi kan memang lebih naik ya. Kadang-kadang saking senengnya itu kemudian karena anak-anak itu kontrol terhadap fisiknya, organ-organ tubuhnya termasuk tangannya, ketika maunya itu guyon dengan mendorong itu ternyata kebanteran. Nah gitu. Kemudian saya terjerembab, tapi ternyata kok kebetulan jatuhnya di tempat yang berbahaya, agak fatal. Nah, yang seperti ini nggak bisa kita bilang itu bullying ya, karena memang itu sesuatu yang tidak sengaja, tidak pula dimaksudkan untuk menyakiti, tidak pula dilakukan secara berulang ya. Nah, jadi itu yang kemudian harus ada di dalam sebuah bullying.
jenis-jenisnya kalau kemudian kita nanti cocokkan pada faktanya begitu ya. Oke. Ada kalanya dalam bentuk bullying secara verbal. Ini mulai dari diejek ya, mengejek, menghina, meremehkan ya, memarahi di depan orang untuk merendahkan, mempermalukan ya, memberi julukan-julukan. Masya Allah, nama orang tua. Kasar, beri julukan kasar atau untuk menghina. Nah, itu masuk dalam bullying verbal. Kalau kemudian yang juga sering kita lihat hari ini, ketika itu dilakukan di sosmed, di akun-akun sosmed ya, misalkan ada orang memposting fotonya, atau misalkan kayak saya gini nih lagi melakukan live gitu. Kemudian nanti muncul itu di komentar itu di komentar itu, apakah itu mengomentari fisiknya gitu ya, kulitnya maghrib amat gitu. Itu kalau tersenyum semua gusinya kelihatan. Nah, itu sebenarnya bullying, itu sudah cyberbullying gitu ya, yang seperti itu. Kemudian juga yang fisik ya, fisik itu ya seperti yang hari ini kita lihat itu Mas Ishak ya, yang mulai dari mungkin cubit, dorong, mukul sampai pengeroyokannya. Yang kemarin terbaru itu kan yang viral di Blitar ini, di MPLS itu, pada saat sekolah sedang MPLS itu. Kalau nggak salah di belakangnya kamar mandi atau di belakangnya kantin gitu loh ya. Yang di Blitar. Satu anak ya dibully rame-rame itu. Kita memandangnya itu harus benar-benar prihatin. Kok bisa rame-rame? Tidakkah ada dalam kepala atau benak satu saja anak yang ada di situ kemudian merasa atau memahami bahwa itu tuh nggak tepat gitu? Apa nggak ada? Kok sampai berjamaah gitu ya? Itu kan kalau misalkan seperti itu kan sinyal ya, ada yang nggak beres ini pada pembentukan generasi yang kita lakukan. Apa itu? Nanti kita akan analisa apa itu di level keluarganya atau di sekolah atau kurikulum yang kemudian kita hari ini terapkan, atau pada masyarakat ya, karena mereka juga adalah sekolah besar bagi generasi ya. Yang berikutnya juga dalam bentuk bullying sosial gitu ya. Bullying sosial itu ya misalkan dikucilkan. Ini kadang-kadang kalau pada anak-anak ini, terutama yang cewek-cewek ini, SD itu ya sudah lumayan sadis kalau dalam hal yang sosial ini ya, bullying sosial ini. Jadi sukanya itu bolo-boloan itu loh Mas Isa, kalau bahasa boloan, terus habis itu siwak-siwak temannya ada yang dikucilkan, yang itu jangan diajak bicara, jangan diajak main gitu tadi. Kalau dia belum datang, kita mainnya kayak saweru, buat dia namanya anak-anak kan pengen dengar temennya mainan, dengar temennya kok seru, bergabung. Begitu dia datang langsung diem, langsung suasana jadi krik. Langsung kayak udah berkenan lah dia ada di situ. Itu namanya itu sudah bullying, sudah juga bullying begitu. Atau kemudian dilakukan fitnah, disebarkan gosip untuk merusak kehormatan, citra di mata masyarakat. Ini tidak harus ada pada anak-anak loh, Mas Isa. Ini orang dewasa juga bisa loh. Sosmed itu isinya pembullying itu campur-campur itu orang-orang dewasa semua itu begitu. Nah, itu dari si definisi dan macam-macamnya ya. Nah, mengapa kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas dan memang sangat penting untuk kita bahas. Hari ini kita sudah mulai melihat dampak langsungnya ya, di antaranya misalkan ternyata ada banyak anak-anak kita atau generasi muda kita yang kemudian terkena gangguan mental ya kan, ada yang depresi, ada yang kemudian jadi gila, ngomong sendiri ya kan, ada yang takut sekolah, tidak berani berangkat sekolah ya kan, ada yang kemudian sampai bunuh diri, sudah yang di Garut itu ya, itu kan karena dia dibully teman satu kelas, atau minimal pembulian itu seolah-olah direstui oleh teman satu kelas plus gurunya itu ya. Gurunya ikut juga. Nanti kita juga akan perlu kasih penjelasan begitu ya terkait dengan posisi guru atau orang tua ini. Karena kondisi seperti itu, kemudian dia akhirnya ternyata nggak kuat itu melakukan bunuh diri. Ya. Jadi kalau kemudian kita lihat dari si korbannya, mereka ada banyak akhirnya menjadi anak-anak yang hilang masa depan yang cerah ya. Mereka kemudian menjadi anak-anak yang profilnya, kalau dia nanti gak berhasil sembuh dari trauma itu, dia nanti akan menduplikasi itu pada generasi berikutnya. Jadi ini urusannya gak cuma pada hari ini gitu, turun-temurun juga akan masa depan. Sebaliknya
si pembulinya, tukang bullyingnya, dan orang-orang yang menjadi kubu pembulinya, itu perorangan dan kelompok kan pembuli ini bisa saja seperti itu. Itu kalau kemudian juga tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kita berarti sedang menyiapkan lahirnya orang-orang di masa depan yang itu nggak punya empati, orang-orang yang akan berpotensi membuat keonaran dan masalah di masyarakat itu. Yang mudah sekali kalau tidak cocok dengan seseorang langsung keluar hinaan yang nggak cocok yang luar biasa, merendahkan. Kalau kemudian dia ada dalam kondisi merasa punya kekuasaan, segampang itu kemudian akan mendolimi orang lain. Jadi misalkan ada yang kapan hari itu kayak di Surabaya ya, yang dia menyuruh teman dari anaknya menggonggong, menjilat. Nah itu menjilat seperti berlaku seperti anjing begitu. Kok bisa ada manusia yang kemudian dia merasa sebegitu hebatnya atau tingginya sampai kemudian merasa orang lain tuh layak dia begitu kan gitu. Itu pasti juga bukan tiba-tiba begitu loh ya, berawal dari ya ada yang membentuk sampai muncul orang-orang dengan karakter seperti itu begitu loh. Sehingga yang seperti ini karena urusannya tidak hanya masa hari ini tapi juga berkaitan dengan masa depan, tidak hanya urusannya dengan orang per orang tapi juga masa depan generasi dan bangsa. Ini memang harus kita selesaikan gitu loh Mas Isa. Nah, kalau kemudian kita coba pahami dan dudukkan faktanya, seurgensi apa sih kalau situasi hari ini, situasinya bullying hari ini? Saya mau tunjukkan singkat saja data global bullying dan data yang ada di Indonesia ya. Secara global itu dari UNESCO di 2023 itu dikatakan di sana 1 dari 3 siswa itu mengalami bullying. Itu nggak main-main 1 dari 3 itu. Jadi kalau ada anak 3 di sini siswa itu salah satunya itu pasti jadi korban bullying gitu. Dan yang mengagetkan itu negara-negara Asia memiliki tingkat tertinggi. Asia itu paling tinggi. Nah, untuk masalah kita bullying mengenal Jepang itu tingkat bunuh dirinya kan termasuk yang tertinggi. Dan itu bunuh diri itu dilakukan mulai dari anak level TK atau SD. Karena apa? Karena di antara yang menyebabkan itu kasus bullying seperti ini yang membuat mereka itu akhirnya sampai bunuh diri. Itu negara maju ya Ustaz? Iya. Jepang ini ya. Iya. Nah, kemudian kalau di Indonesia bagaimana? Asesmen nasional di 2022, 36,3% siswa alami bullying. Ya sama ya, 36,3 kan ya 30%. Sepertiganya. Gitu ya. Kalau pakai JPBI 2024, di situ dikatakan ada 573 kasus kekerasan pendidikan dan itu 31%-nya bullying. Ya. Nah, yang menarik, kalau dibilang menarik ya, bukan menarik ya, yang miris itu. Miris sekali, mayoritasnya itu terjadi di SMP. Harus hati-hati ini orang tua. Jadi setelah keluar dari SD sudah agak-agak merasa besar, agak-agak besar, tapi ternyata kita terlambat mengejarkan pemahaman yang harusnya mereka miliki untuk menjadi kontrol perilaku. Itu di SMP itu ternyata di situlah banyak sekali bullying. Dan sampai hari ini kondisi yang ada di Indonesia ini 70% korban itu banyak yang kemudian tidak melapor karena ada kalanya takut, karena mungkin mereka bukan siapa-siapa dan tidak merasa ada backup yang membuat mereka cukup untuk berani speak up ya, atau malu atau ya nggak ngerti. Memang ada tuh pembelaan yang kira-kira akan mereka terima begitu ya. Jadi sampai pada kasus yang di Garut itu ibunya juga sudah bilang sudah menyerah untuk nyari keadilan kemana gitu. Dia juga bingung. Jadi itu adalah data global dan juga yang ada di Indonesia. Nah, kita kan hari ini kan pengen mengarahkan perbincangan kita itu, kita harus mengakhiri pembulian ini. Maka sebelum itu berarti kita harus menganalisa gitu ya, kenapa kemudian bullying ini terjadi. Lalu kenapa juga
bullying itu terus tumbuh subur dan tambah banyak gitu. Terus dari hari menerus ke ya. hari gitu ya. Kok begitu? Nah, kalau kemudian kalau dari sisi kenapa ada bullying? Sebenarnya yang pertama itu ya Mas Ishak ya, Iya. kita pahami dari sisi karakter manusia ya. Kalau dalam sebuah kitab Mafahim Islam Syekh Husain Abdullah itu menuliskan pada diri manusia itu kita punya kebutuhan-kebutuhan ya. Ada kebutuhan-kebutuhan bersifat fisik seperti kita butuh bernafas, kita butuh oksigen, kita butuh makanan, minuman, istirahat itu ya, tidur. Tapi kita juga ada kebutuhan yang sifatnya naluriah ya. Kita itu senang kalau disayangi, kita juga ingin menyayangi. Kita itu juga senang kalau dominan, suka kekuasaan, suka pengaruh. Makanya kenapa kok orang juga ingin jadi influencer, followernya banyak gitu ya. Kenapa kok ada yang kepingin jabat sesuatu, jadi pemilik kekuasaan? Nah, itu kan memang dia ada namanya ghorizah bako, naluri untuk mempertahankan diri, yang itu penampakannya adalah hubbut tamalluk wa hubbus siyadah, cinta kepemilikan atau harta dan cinta kekuasaan atau pengaruh. Nah, di antara memang itu gitu yang ada kaitannya dengan bullying ini. Ya. Jadi memang kan orang itu pengen memang diakui eksistensinya, diterima oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Lalu kalau dia itu menyampaikan sesuatu itu berpengaruh ke orang lain, kan memang kepingin seperti itu. Ada naluri yang seperti itu. Termasuk kita juga di dalam diri manusia juga ada naluri untuk mencintai dan ingin dicintai, gitu kan ya. Nah, tapi yang harus kemudian difahami bahwa keberadaan naluri ini, kebutuhan-kebutuhan ini, mau fisik maupun kebutuhan naluri ini, itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang memaksa seseorang untuk melakukan kesalahan atau kemaksiatan, ya kan? Bahwa manusia itu butuh makan ya benar, tetapi apakah rasa laparnya itu pasti akan mengantarkan dia itu makan makanan yang haram? Oh, tidak. Di situ ada faktor lain yang menentukan, kan gitu kan ya? Bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk mendekat dan suka pada lawan jenis, melestarikan keturunannya, berkembang biak dengan melakukan perkawinan. Itu memang ada kebutuhan seperti itu, memang fitrahnya seperti itu. Tapi keberadaan fitrah itu tidak memaksa dia untuk berzina. Ya, jadi di situ itu kita harus memahami bahwa benar manusia itu karena keberadaan beberapa potensi-potensi atau kebutuhan tersebut memang akan mendorong manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal untuk memenuhinya. Nah, yang kemudian menjadikan di situ ada masalah adalah ketika kita tidak menyiapkan apakah itu kita maupun kepada orang lain termasuk pada anak-anak kita itu bagaimana cara memenuhinya dengan benar. Jadi ini kan ada aspek proses pendidikan, edukasi, pembinaan, membuat mereka itu bisa mengerti bahwa ketika kebutuhan itu muncul, itu pemenuhannya yang benar seperti apa. Ketika dia itu ingin punya teman, takut kehilangan teman, itu bukan dengan cara menyingkirkan teman-teman yang lain, gitu kan ya. Bukan dengan cara membuli teman yang dianggap sebagai pesaingnya karena dia itu ingin mendapatkan posisi di yang terbaik atau terdekat dengan teman yang lainnya misalnya begitu. Nah, itu contohnya. Kalau kemudian dia itu ingin didengar, dia itu ingin disukai oleh banyak orang, berpengaruh, itu bukan dengan cara dia memaksakan hari ini dia punya kekuasaan apa, lalu kemudian dia gunakan itu dengan sewenang-wenang untuk memaksa orang tunduk pada maunya. Tapi diajarkan gitu bagaimana caranya. Nah, jadi di situ memang ada awalnya memang sebenarnya kita memang punya yang namanya potensi itu. Tapi harus kita akui hari ini itu tidak diikuti, ya, fitrah itu tidak diikuti dengan ikhtiar ya untuk membekali anak-anak kita bagaimana cara pemenuhan yang benar. Bahkan pada tataran yang lebih lanjut, tidak sekedar kita itu tidak mengajari mereka bagaimana pemenuhan yang benar, justru para orang tua ini, orang tua itu justru malah ngajari tanpa dia sadari
cara pemenuhan yang salah. Kayak gimana? Ketika mereka melakukan pola asuh yang salah, misalkan ketika anak itu melakukan kesalahan, remeh sih. Tapi karena kemudian orang tua ini merasa dia ini yang bapak terutama ya, terutama kalau bapak dari si bullying secara fisik mungkin ya. Tapi kadang-kadang verbal juga ya, verbal juga ya. Verbal. Yang suka Banyak kan yang verbal. yang suka keluar-keluar kebun binatang dan seterusnya itu kan juga para bapak juga gitu ya. Tapi juga ada ibu-ibu ya, masya Allah. Banyak semuanya. Ya, jadi misalkan ya, kemudian anak itu melakukan kesalahan, nilainya pelajarannya nggak terlalu bagus, atau dia, ya itulah dia melakukan kesalahan. Namanya anak itu kadang-kadang on off, belum pemahamannya belum cecek gitu ya. Terus bener terus itu nggak langsung dewasa aja. Ya, ada. Mungkin salah nggak? Ya, Masih mungkin, tapi gayanya yang dewasa ini ketika berhadapan dengan anak, seolah dia itu selalu benar, anaknya pasti salah. Dan ketika anaknya salah itu ternyata kemudian dia melakukan tindakan, cara meluruskannya kah, atau ngajarinnya kah, atau membuat anak itu berubah itu dengan cara apa itu tadi itu seperti bullying tadi, untuk mulai dari verbal sampai fisik ya, dikata-katain kamu itu, makanya jadi dari begini keluar binatang keluar kalimat-kalimat peremehan, penghinaan. Sang anak nggak bisa melawan. Ya, kan? Dia karena ini orang tuanya yang ngasih sangu, orang tuanya yang punya rumah, yang ngasih makan. Dia terbayang, dia memang tidak, relasi kuasanya jelas kalah gitu. Pasti orang tuanya yang menang. Nah, di situ dia jadi korban diam. Jadi di situ dia belajar, oh ternyata kalau saya itu punya kekuasaan lebih daripada seseorang, nah, lalu saya tidak cocok, menurut saya dia itu salah. Ya, saya akan contoh itu tadi, tanpa diprogram pun di dalam bawah sadar itu keluar seperti itu. Ketika anak itu tuh kemudian di luar itu kemudian menemukan anak yang lebih lemah dari dirinya, maka dia akan menjadi pembuli. Seperti tadi bapaknya tadi, apakah bullyingnya verbalnya, apakah kemudian fisiknya. Kalau dia pernah merasakan dipukulkan, salah sedikit kemudian dipukuli, itu juga akan seperti itu. Masya Allah. Dengan alasan soalnya salah teman saya itu, masa dia pinjam penghapus saya nggak dikembalikan, dipukuli begitu. Nah, atau misalkan dia pernah dipermalukan, dia juga akan lakukan. Nah, ini kan sebenarnya sudahlah nggak ngajari cara pemenangnya benar, malah memberi sebuah pendidikan yang salah, yang pola itu. Kemudian jadi dari aspek personal tadi, anak-anak kita itu tidak disiapkan, tapi sebenarnya itu pasti berawal dari siapa penanggung jawab pertama dan utamanya, itu orang tua kan. Amin mauludin illa yuladul fitrah itu tidaklah seorang bayi itu lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sebenarnya dia adalah, maknanya adalah dia itu memiliki kecenderungan untuk baik ya, untuk beriman kepada Allah dan untuk menerima kebaikan atau tuntunan dari Allah. Itu sebenarnya begitu Mas Isan. Kalimat fitrah itu. Iya, jadi bukan persoalan bakat, bukan, tapi itu untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan. Mengajak manusia itu pada kebaikan, untuk taat kepada tuntunan dari Tuhannya, itu sebenarnya lebih mudah daripada mengajak mereka untuk mengkufuri Tuhannya. Sebenarnya Mas Isan, ya, ngajak taat dengan ngajak maksiat itu sebenarnya lebih karena fitrahnya manusia itu lebih mudah untuk taat. Nah, tapi di situ tadi bisa rusak. Karena apa? Bisa orang tuanya bisa merubah, bisa jadi Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi kan, sampai seperti itu. Termasuk di dalamnya itu berarti dia bisa mencetak anak-anak itu mau jadi tukang bully kah, mau jadi anak yang semangat daya juangnya lemah kah, yang akhirnya juga satu sisi membuka peluang untuk dibully dan menerima dibully, gak ada daya fightnya, atau menjadi anak yang cuek melihat temannya mengalami perundungan terus-terusan, dia juga diam saja karena ketakutan lebih mencengkeram dia. Mau mencetak anak pemberani ataukah tidak, itu berawal pertama kali adalah dari rumah, dari orang tua. Itulah mengapa kok keluarga dan rumah itu adalah tempat pendidikan pertama dan utama ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok kemudian ini semakin berkembang gitu ya, semakin bertumbuh dan berkembang ketika kemudian mereka mengakses, mereka keluar ke tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat ini kan tadi saya bilang, masyarakat itu sebenarnya juga sekolah besar bagi anak-anak kita. Jadi sekolah mereka itu nggak hanya di rumah atau di sekolah saja ya, unlimited malah. Iya. Jadi ketika kemudian dia itu
sekarang masih usung nggak sih sinetron gitu kan? Sekarang. Ya, misalkan Drakor. mereka lihat sinetron, drakor juga ya. Dracin. Mau lihat drakor, dracin atau brand sinetron. Kalau di situ kan ada adegan misalkan yang diposisikan sebagai mereka yang mulia, itu tampilan fisiknya yang begini. Lalu mereka-mereka yang mulia ini itu diiringi oleh dayang-dayang buat mereka, wah enak ya kalau jadi anak yang good looking gitu ya. Oh, banyak teman-temannya yang menyebut, anak yang tajir, orang tuanya kayak menyebut. Dan kemudian mereka kalau nggak cocok tinggal nyuruh saja tadi teman-temannya yang jadi fansnya tadi itu untuk pukul itu. Siksa itu kan ada itu ya di film-film, di drakor-drakor dari cerita sinetron seperti itu. Nah, itu juga menjadi sebuah pengajaran tersendiri gitu loh. Secara tidak langsung. Iya, jadi kan akan nanti kalau kulit saya gelap maghrib katanya wah itu berarti memalukan. Kalau saya putih saya mulia gitu. Kalau saya kaya saya akan dipandang orang dengan penuh kehormatan. Kalau saya ketemu orang miskin berarti itu harus saya nggak saya anggap itu harus, itu posisinya itu rendah gitu, posisinya saya lebih tidak dia itu meskipun nggak diajarkan di kelas ya masih itu tuh membentuk gitu loh, membentuk mindset melalui proses yang ada di tengah masyarakat. Mereka scrolling sosmed, mereka lihat produk-produk digital, mereka kemudian ketemu di masyarakat juga begitu, ternyata ada orang-orang kaya yang misalkan gitu yang juga membuli tetangganya yang naik sama gitu ya. Jadi memang sudah berawal dari individu ya tadi itu memang nggak betul, lalu kemudian ternyata masyarakat itu ketika terjadi seperti itu, apa yang terjadi sekarang ini mendiamkan Mas Isa. Selama itu bukan anaknya, mereka diam saja. Atau ada orang tua yang orang tua yang goblok ini ya harus kemudian kita sebut begini nih, dia tahu anaknya itu salah, dia tahu anaknya itu melakukan bullying sampai membawa kerugian pada anak tetangganya atau teman bermainnya atau teman sekolahnya. Tapi karena dia tahu bahwa hari ini ada unsur peraturan yang pasti nggak akan mungkin menghukum anak-anak. Jadi dia juga bersembunyi di balik itu. Pura-pura menjadi orang yang namanya juga anak-anak, mau gimana lagi, itu kan bukan salah orang dewasa gitu ya. Nanti saya akan bahas itu satu sisi yang akan berarti itu juga berkontribusi pada membuat nggak selesai akhirnya, nggak memenuhi rasa keadilan begitu loh. Ya kan, karena atas nama anak-anak. Karena hari ini Mas Ishak memang secara global dan kemudian kita adopsi dalam undang-undang yang kita pakai, apakah itu perlindungan anak, apakah itu berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak, itu batasan anak itu 18 tahun. 18 tahun itu ya sudah, kalau saya sudah kuliah semester 2 gitu ya, itu sudah anak-anak itu masih anak-anak dewasa ya. Makanya nanti kan saya tawarkan, kita nggak akan bisa selesai kecuali kita kembali kepada pakai standar yang dalam Islam. Itu kan karena kita mengikuti saja apa konvensi internasional tentang anak itu begitu, ukurannya 18 tahun. Akhirnya kalau anak itu 15 tahun ternyata memperkosa sampai mati, anak itu kemudian mau melakukan aktivitas bullyingnya itu bahkan nggak secara bullying ya, kriminalitas kayak keliti, tawuran kalau di Jogja itu ada namanya keliti gitu Mas Isan. Begal tapi karena iseng saja, atau karena itu tadi untuk masuk dalam geng tertentu disuruh kamu harus pernah membunuh orang gitu dengan dalam aksi kelitimu. Nah itu lalu kemudian karena mereka alasan anak-anak lalu nggak pernah dihukum, tapi cuma dikasih pembinaan gitu saja. Pembinaannya kayak gimana? Contoh yang kemarin itu yang membuli anak, ada yang baru viral di sosmed itu, anak 4 tahun pembulinya dikirim ke rumah neneknya. Itu cara pembinaannya. Gitu saja. Tapi sebentar habis itu ya balik lagi. Selesai. Nggak ada jerahnya. Anaknya juga tidak dapat pelajaran yang akan membuat dia berubah karena dia tidak dapat bapak ibunya itu juga merasa dia kayaknya nggak punya kontribusi, pada kerusakan anaknya gitu. Nah kalau kemudian kita kembalikan kepada tuntunan Islam gitu ya Mas Ishak ya, untuk menyelesaikan persoalan bullying ini itu harus melibatkan dan melakukan perbaikan itu di semua levelnya, mulai dari yang pertama tadi di level personal,
tadi kita sudah paham bahwasannya amal seseorang dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Sekalipun ada dorongan mau zina, mau pacaran, mau zina, tapi ketika kemudian dia memiliki pemahaman yang benar untuk mengikat nafsunya itu, maka dia akan bisa menentukan, saya akan teruskan keinginan untuk berhubungan seksual dalam bentuk melakukan perzinahan, ataukah kemudian menyiapkan diri dalam pernikahan, atau kalau belum nggak bisa menikah berarti harus menahan dan menjaga kehormatannya. Itu satu sisi. Kalau saya itu pengen kemudian disukai oleh teman-teman saya, ternyata teman-teman saya itu teman-teman saya ini punya gengnya itu mewajibkan untuk mau masuk ke sini kamu harus pernah mukul si ini, pernah menghina orang seperti ini, atau pernah membunuh, kayak seperti itu. Nah, kalau kemudian dia itu memiliki pemahaman yang benar, meskipun keinginan dia itu untuk diakui dan diterima teman-temannya itu kuat, tapi ketika kemudian dia memahami bahwa haram mendolimi orang, haram menjatuhkan bahaya baik bagi diri maupun orang lain, maka dia akan lebih memilih untuk tidak masalah, tidak punya teman-teman rusak. Kalau memang itu teman-teman rusak, begitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian dia ada pada kondisi misalkan kulturnya atau secara sosial di tempat dia sekolah itu semua anak pegang iPhone misalkan, karena itu simbol dari kemuliaan gitu ya. Sementara dia itu ada pada kondisi tidak mampu misalnya begitu. Kalau kemudian dia itu kita siapkan memiliki pemahaman yang benar tentang apa makna kemuliaan, gitu ya. Apa makna kemuliaan, bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling takwa. Bukan yang kemudian gadgetnya yang paling mahal, paling update. Bukan yang kemudian juga dia bisa paham tentang mana qadha ya, mana takdir, mana yang itu pilihan ikhtiar. Kalau kemudian kamu terlahir berintik, keriting, kriwul gitu ya, itu nggak akan ngaruh kepada kemuliaanmu di sisi Allah, gitu loh. Karena kamu tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kok rambutmu keribu gitu ya, sehingga kamu harus sibuk-sibuk meluruskan atau merebonding rambutmu, kan begitu. Ketika dia punya pemahaman yang benar, sehingga dia juga gak kemudian ketika dibully dalam hal itu, jadi tidak masalah, karena itu bukan kemuliaanku tidak tahu tadi rambutku itu bentuknya lurus apa berintik gitu loh. Kalau misalkan kemudian terlahir dalam kondisi dia itu punya hidung yang pesek ataukah mancung, juga tidak kemudian yang mancung tidak akan menjadi orang yang sombong, karena orang itu juga nggak ikut-ikutan bikin, bukan orang tua juga enggak gitu loh. itu adalah nikmat dari Allah, harusnya dia syukuri. Kalau mau sombong itu kocak lucu nih gitu ya. Kalau pemahaman itu benar gitu ya, kita install, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan pengontrol dari dalam dirinya, untuk dia tidak melakukan kedoliman atau membuli, nggak jadi aktor bullyingnya. Dia juga tidak akan rela untuk dibully dan tidak akan menyerah atau tidak akan sakit hati pada hal-hal yang sifatnya bullying yang itu nggak perlu dia risaukan. Artinya kan benar bullyingnya akan dia tolak gitu loh. Dia nggak mudah untuk jadi korban yang merasa lemah gara-gara kamu nggak punya HP. Nggak ada masalah. Biasa aja gitu. Iya, justru malu lah kalau kemudian kaya raya difasilitasi apapun, ternyata ngerjakan ditanya 3 kali 6 saja nggak ngerti ya. Itu sesuatu yang kemudian harusnya malu, karena itu ikhtiari gitu. Tapi kalau kemudian rambutku warnanya apa, kulit warnanya, itu nggak masalah aja. Kayak gitu itu harus kemudian kita mulai kita sampaikan juga kepada anak-anak kita gitu ya. Termasuk di dalamnya saya mengingatkan kembali, kalau kemudian kita kembali kepada rujukan Islam tentang bagaimana profil dasar yang harus kita wujudkan pada anak-anak kita, itu tidak hanya dia soleh atau baik loh Mas Isan. Dua-duanya, dia soleh muslih, dia baik, dia itu jadi anak yang kuat, dia jadi anak yang taat kepada syariah gitu ya. Tapi dia juga memperbaiki, dia juga kalau ada kerusakan di hadapannya, dia tidak mendiamkan. Maka di situ kan dia itu nggak akan jadi pembuli, dia tidak akan mau dibully, tapi dia juga tidak akan mendiamkan ketika ada pembulian di depan mata dia. Nah, itu kalau pakai ukuran umur Mas Ishak, dalam proses pembinaan generasi dalam Islam itu 10 tahun itu harus sudah terbentuk pribadi yang Islam. Seperti itu ya. 10 tahun itu akliyah Islam, nafsiyah Islam. Tapi setelahnya sampai 14 tahun itu proses penguatan dan pengokohan. Artinya dia itu sudah diperkenalkan dakwah. Jadi anak SD kalau sebutan kan kelas 4
Iya. Ketika ada temannya itu mengata-ngatain temannya yang lain dengan cara yang buruk, dia harus sudah mulai diajarkan. Kamu harus ingetin kalau itu terjadi di temanmu. Kalau ada yang mainannya itu dorong-dorongannya agak kekencangan, bahaya, ini lantai atas, dia harus ingetin. Nah itulah dakwah. Karena kalau kamu adalah anak muslim, selain kamu itu harus jadi anak baik, kamu juga harus memperbaiki. Jadi gak akan terjadi ceritanya kok sampai ada satu anak terus ditawur sekian teman. Berapa anak itu ya? Lainnya kok gak ada yang ngomong, itu kan keterlaluan begitu. Astaga. Kok bisa itu ya? Itu pasti kita lepas itu dalam hal memproses pendidikan anak kita untuk mencetak profil dasar baik, memperbaiki, solih, muslih. Nanti kalau profil tambahannya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, nah itu serah gitu. Nomor berapanya? Ya, itu profil tambahan. Lalu yang berikutnya, yang kedua setelah itu ya, harus kemudian di tengah-tengah masyarakat itu kita hidupkan, kok pakai tuntunan Islam, ada yang namanya kewajiban secara komunal atau kolektif dari masyarakat itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, masih saat. Jadi gak boleh memang warga atau masyarakat Islam itu terus cuek gitu, itu tidak boleh. Pokoknya bukan anakku, tidak boleh. Nggak boleh seperti nggak itu. boleh, kan sering itu kita sampaikan. Rasul mengibaratkan perumpamaan ya, sekelompok orang dalam hal bagaimana mereka itu menjaga penerapan hukum Allah dengan yang tidak, itu seperti sekelompok masyarakat, sekelompok orang yang naik kapal itu loh, Mas Zaki, naik kapal yang besar, di situ jumlah mereka banyak sehingga mereka harus berbagi tempat, dek atas, dek bawah, sehingga kalau orang yang ada di dek bawah kalau dia mau ambil air dia harus naik dulu. Kalaupun satu saat si penumpang di dek bawah ini punya pikiran, saya ini orang yang paling dekat dengan air, ngapain harus repot-repot ke atas, selain merepotkan, nggak enak dengan orang lain gitu ya. Kan saya kenapa nggak saya lubangi saja tempat saya sendiri? Nah itu kan di situ Rasul memberikan sebuah pelajaran, kalau orang yang melubangi tempatnya tadi itu dibiarkan, cukup dibiarkan, nggak pakai dibantu, nggak pakai tapi jemi kapak, nggak pakai, tak semangati ya biar kamu semangat, nggak pakai begitu, cukup didiamkan saja oleh penumpang yang lain, maka kerusakan itu akan tertimpa pada siapa? Ya kapal dan semuanya penumpangnya. Satu orang melakukan zina, memakai narkoba, mabuk-mabukan di tengah-tengah masyarakat, tapi dibiarkan oleh masyarakat yang lain, harus sendiri-sendiri lah, nggak usah urusin hidup orang. Kalau dalam Islam nggak dikenal begitu itu, hidup egois itu. Kalau kemudian ada pikiran sendiri-sendiri saja lah, maka tunggulah, kerusakan itu tidak hanya akan merusak si pelaku zinanya, nanti ada bayi-bayi yang lahir, ya kan, di situ ada interaksi yang kemudian memungkinkan ada dokter-dokter nakes yang nolong, itu bisa jadi kena gitu ya, dan seterusnya. Ada yang kemudian makan narkoba, minum narkoba, atau kemudian dia minum khamr tahun baruan biasanya, mabuk gitu ya, beberapa kali itu kan kejadian, termasuk anak pesohor juga kan. Kemudian kecelakaan, siapa yang kena tabrak dia? Nggak harus orang yang dia kenal. Nggak harus orang yang dia kenal gitu loh, nggak kenal sama sekali juga bisa jadi korbannya. Ada artis-artis yang main film porno, lalu kemudian itu diakses oleh generasi karena tidak ada aturan yang tegas untuk membuat itu, nggak ada. Terbangkitkan kan naluri seksual pada diri seseorang. Kira-kira kalau kemudian itu terbangkitkan, itu kan cuma dua jalannya, dia memenuhinya atau dia berhasil mengendalikannya lagi untuk tinggal sebagai potensi, nggak minta teriak-teriak dipenuhi kan gitu. Nah, kalau kemudian misalkan dia itu kemudian terbangkitkan dan minta dipenuhi, apakah pemenuhan itu harus nunggu dia lakukan itu dengan artis yang membangkitkannya? Tidak harus. Bahkan kalau udah nemu siapapun, ayam-ayam juga jadi korban, kambing-kambing bisa jadi korban, anak-anak kecil, nenek-nenek kan gitu kan ya. Jadi gitu loh. Ini orang itu harus ngerti gitu ya, betapa pentingnya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga kebaikan di tengah masyarakat. Terus yang ketiga, masih terakhir tadi ya, yang berkontribusi pada nggak selesai itu karena salah aturan ini, yang membuat nggak terasa adil penetapan hukuman untuk para pelaku ini. Nah, kalau dalam Islam, makanya kan saya menawarkan kembali ke Islam. Kalau dalam Islam, ketika anak itu belum mukallaf, memang itulah anak-anak. Kalau dia mukallaf maka dia itulah sudah dewasa. Kalau ghairu mukallaf atau masih anak-anak, dia berarti belum dibebani hukum Islam. Nah, belum dibebani hukum. Kalau dia sudah mukallaf maka disitulah dia berarti sudah mulai terbebani hukum. Apapun yang dia lakukan dia penanggung jawabnya. Gitu kan ya.
Nah, kalau pakai ukuran apa yang menjadi indikator seseorang itu sudah mukallaf atau belum adalah dia sudah akil satu sisi Iya. dan balik. Akil itu memiliki kemampuan berpikir mengakal yang sempurna. Nggih. Ya, dia sudah bisa memahami perlakuan baik buruk, memalukan atau tidak, bisa memahami ini salah benar gitu ya. Terpuji tercela itu sudah bisa tahu itu berarti akil. Jadi kalau anak-anak yang karena keterbatasan IQ-nya atau karena sakit, merusak otaknya dan seterusnya sampai dia tidak memiliki kemampuan itu, ya berarti tidak akil. Meskipun umurnya nanti sudah dewasa ya. Itu dari sisi akil. Kalau balik itu ditandai dengan tanda-tanda balik, alamatul bulu. Dia sudah menstruasi, sudah mimpi basah, pernah melahirkan, ada tumbuh tanda-tanda perkembangan seks sekunder itu seperti tumbuh rambut kemaluan dan seterusnya. Nah itu biasanya kalau misalkan itu nggak terjadi, maksudnya belum sampai menstruasi maksimalnya, berarti kalau pakai ukuran umur maksimal 14 tahun. Ya. Nah, jadi kalau setelah itu sudah mukallaf pasti. Meskipun dia ngaku belum pernah menstruasi, belum pernah mimpi basah, Acuannya gitu itu ya, 14 tahun plus akil, gitu ya. Berarti akil berbalik itu mukallaf. Nah, kalau dia masih anak-anak, Mas Ishak, itu memang dia mungkin nggak anak-anak itu melakukan kesalahan. Mungkin kan? Mungkin kan? Maka dia kalau dia melakukan kesalahan, hak dia itu diluruskan dengan proses takdib namanya. Dikasih hukuman tapi dalam rangka pendidikan. Siapa pelakunya? Orang tua dan pendidiknya. Jadi misalkan guru-gurunya atau orang tuanya itu dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dia sudah dewasa, Mas Ishak, maka ketika dia itu melakukan maksiat, melakukan kriminalitas, yang menghukum itu negara. Gitu loh. Ikut turun. Nah, iya, makanya benar-benar kalau kemudian di dalam Islam itu ketika seorang orang tua pendidik itu tidak menginginkan anak ini akhirnya itu menjadi kriminal yang akan dihukum oleh negara, supaya nggak jadi pezina yang akan dirajam oleh negara. Saya benar-benar jaga supaya anak saya itu ngerti gimana pergaulan yang benar, bagaimana kerusakan dari perzinahan, bagaimana menghindarinya. Kalau dia itu masih nggak bisa saya luruskan dan dengan pendidikan, mulai ada sanksi yang saya lakukan. Sanksinya itu kan berjenjang, mulai dari nasihat yang keras, ancaman kan gitu kan ya. Nah itu dibolehkan pada orang tua atau guru ditakdib. Tapi ingat ada catatannya juga ya. Ketika hak itu memberikan takdib atau memberikan hukuman itu kepada pendidik atau guru, itu dia yang melakukannya, nggak boleh pakai tangan atau pinjam orang lain. Ya, harus nggak boleh. Misalkan ya anak dianggap melanggar terlambat atau rambutnya panjang menyalahi aturan sekolah. Nah, lalu kan sudah disampaikan nanti itu akan dicukur atau digunting rambutnya oleh hukumannya adalah dipotong gitu ya. Ternyata gurunya bukan dia yang motong rambut anaknya atau siswa tadi, tapi anak itu taruh di depan, ayo silakan temannya satu persatu maju gundulin temannya. Itu tindakan yang sangat salah. Secara tidak langsung. Iya, anak itu tadi kan nggak punya masalah sama teman-temannya. Dia itu melakukan kesalahan tadi itu misalkan karena rambutnya yang tadi itu melanggar aturan. Dan yang punya hak sebenarnya untuk mendidik dia gurunya. Ini gurunya saking nggak ngertinya gitu loh. Dia malah menimbulkan kebencian di anak-anak itu tadi. Jadi si yang jadi korban seolah-olah dia dimusir temannya satu kelas sendiri, ya. Padahal kan teman-teman juga nggak ada masalah. Itu guru yang nggak betul. Harus kita cut ya. Padahal masih belum satu lagi. Gak apa lah, kita iklan dulu ya. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Victor. Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Ya baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali Dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadzah Dr. Haja Faiza Rosyida, Master Kedokteran Tropis. Monggo Ustadzah dilanjutkan kembali. Saya lanjutkan sedikit sebelum kemudian nanti kita masuk ke kalau ada kesempatan ya menjawab pertanyaan yang ada ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau dia masih anak-anak, yaitu sebelum mukallaf, memang ada hak orang tua atau pendidik untuk meluruskannya dalam bentuk takdib. Ya. Nah, pemberian hukuman dalam rangka pendidikan itu sampai pada level setelah 10 tahun itu dibolehkan ada hukuman fisik. Kalau sebelumnya itu tidak boleh. Nggak boleh. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri masih bagaimana rambu-rambu dalam pemberian fisik ini, hukuman fisik ini. Tapi itu perlu saya munculkan bahwa boleh dalam proses pendidikan itu ada hukuman yang bersifat fisik itu dengan rambu-rambunya itu. Karena kalau kemudian hari
hari ini itu seolah-olah dikriminalisasi sebagai sebuah kekerasan pada anak. Ya. Gitu loh. Jadi ketika guru kemudian Noel gitu atau apa gitu ya, atau marahin saja, itu kemudian mulai dilaporkan sebagai pelanggaran hak asasi anak, melakukan kekerasan pada anak gitu ya. Nah itu gara-gara kita itu mengadopsi definisi kekerasan terhadap anak, ukuran anak itu adalah berapa tahun umurnya, itu mengikuti apa yang menjadi konvensi internasional yang berbasis sekuler, tidak menggunakan syariah gitu. Nggak ngerti mereka itu gitu. Jadi satu sisi itu adalah langkah pertama untuk memastikan anak-anak kita jangan sampai tumbuh jadi seorang kriminal. Jadi ketika mereka itu mulai agak menyimpang dalam umur ketika masih anak-anak, harus diluruskan. Mulai dari nasihat yang menyentuh, ancaman, sampai nanti itu setelah 10 tahun dibolehkan ada hukuman fisik. Nah kalau kemudian dia itu sudah bukan anak-anak, mukallaf berarti sudah di atas 14 tahun, sudah akil balik, kemudian melakukan perundungan, maka di situ itu ya dihukum oleh negara gitu loh, Mas Isa. Dihukum oleh negara sebagai seorang dewasa. Tapi kalau misalkan sekarang Ustazah, kalau anak-anak gimana? Hari ini kan bersembunyi di balik nama anak-anak, meskipun yang umurnya masih di bawah 14 tahun loh, Mas Isa. Ya kan berarti zaman dengan Islam juga masih anak-anak kan. Nah, kalau hari ini kan 18 tahun sampai itu anak-anak. Kalau emang ini memang masih anak-anak, anak umur 9 tahun, 10 tahun bagaimana? Maka di situ dilihat dulu. Kalau di situ ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya yang menjadi penanggung jawab dia. Namanya anak-anak itu pasti dia ada penanggung jawabnya, Mas Isa. Ya, ada namanya walinya. Gitu kan ya. Kalau di rumah itu ya ada walinya, ada orang tuanya. Kalau dia anak yatim ada mekanismenya itu. Wali itu siapa? Kalau dia di sekolah, guru-guru itu adalah menempati posisi orang tua. Kan gitu kan ya. Kalau misalkan terjadi bullying di rumah, di lingkungan rumah, anak dilempar sama anak tetangganya sampai terluka kan gitu. Kalau memang misalkan itu ada aspek kelalaian dari orang tua, maka yang dihukum itu ya walinya tadi. Walinya ya? Iya, nggak terus anak biarin. Nah, terus orang tuanya malah senang bersembunyi di balik anak-anak. Namanya anak-anak, Bu, padahal anak tetangga itu sampai buta gitu ya. Dan di semua ada kelalaian. Dia memang biasa mukuli dan melempari anaknya, begitu kan, pola asuhnya dia. Berarti kan dia itu sumber kekerasan itu, gitu loh. Jadi pada kondisi seperti itu ya orang tuanya yang akan dihukum. Nah, jangankan anak-anak atau manusia, nek dia itu punya hewan piaraan, terus kemudian karena ada kelalaian yang dia lakukan sampai merugikan orang lain, ya bisa dihukum kok, gitu loh. Jadi nggak boleh bersembunyi, itu masih anak-anak. Dan ini harus kita adopsi, Mas Isa. Iya. Kalau kemudian kita mengadopsi sistem hukum hari ini, itu tadi jatuhnya itu malah membuat ketidakadilan itu dirasakan. Kemudian anak yang melakukan bullying itu tidak ngerti dan tidak diluruskan karena dia tidak disiapkan, nggak terkejar sampai orang tuanya ternyata melakukan pengabaian kan gitu kan ya. Orang tuanya juga akhirnya meremehkan. Iya. Karena kan pasti nanti bisa bersembunyi di balik anak-anak. Yang kemudian jadi korban itu dan keluarganya itu merasa putus asa dengan keadilan yang ada. Ini merusak semua begitu ya. Waktunya habis sih, Mas Isa. Nggak memungkinkan untuk menjawab ya. Iya. Baiklah, dalam keterbatasan yang ada, semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa tetap menjadi kebaikan dan menjadi inspirasi kita untuk terlibat aktif menghentikan perundungan ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.